Oke teman-teman, sobat-sobat pencinta otomotif, kita jumpa kembali di channel ini. Salam otomotif dan semoga teman-teman sehat dan rezeki teman-teman dimudahkan ya, amin. Oke sobat, di video kali ini saya mau bahas lagi mengenai kopling untuk mobil manual atau mobil bertransmisi manual ya. Nah, di video sebelumnya saya udah bahas sebenarnya apa gejala atau ciri-ciri kerusakan yang bisa kita deteksi dari awal nih, tanda-tanda bahwa kopling kita ini sudah bermasalah. Sudah ada di video sebelumnya, udah saya jelasin. Nah, cuman waktu saya bikin konten itu tidak disertakan itemnya ya. Nah, sekarang ini udah ada itemnya nih teman-teman ya, sebagai contoh. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman tolong bantu subscribe yang mampir ke sini ya, bantu subscribe teman-teman untuk kita saling berbagi nanti untuk hal-hal yang edukasi ya mengenai seputar dunia otomotif. Oke, gini teman-teman, di mobil manual itu ya ada 3 part atau 3 alat komponen yang berperan sangat penting ya pada sistem kopling mobil bertransmisi manual. Apa aja nama-nama alat yang berperan penting itu? Nah ini ya, namanya the group. Ini namanya the group. Ini buat teman-teman yang masih awam, biar juga supaya tahu ya, yang menonton ini kan mungkin nggak semua paham ya teman-teman. Bagi kalian yang belum paham ya, sekarang bisa jadi paham ya. Jadi sama semua ya, di mobil-mobil manual itu semua sama ya. Ini namanya the group ya, atau yang kata lainnya disebut itu matahari. Ya, ini contohnya untuk mobil Avanza, Xenia, Rush, Stereo sama ini teman-teman. Grand Max sama ya. Contohnya sama ini. Nah, ini namanya the group atau kata lainnya matahari. Ya, ini sama ya teman-teman. Ini sama ya. Oke, kemudian yang kedua ada namanya canvas kopling. Nah, ini yang kita sebut dengan canvas kopling. Ya, ntar saya jelasin apa aja fungsinya dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara kita mau tahu ini kalau sudah rusak atau masih layak pakai. Kemudian satu lagi namanya drag laher. Ini contoh drag laher yang sudah rusak ya. Oke teman-teman, jadi langsung saya jelaskan ya. Nah gini, ketika ini nanti terpasang di mobil ya, terpasang di mesin ya, ini adanya di belakang. Di belakang nempel dengan krek as bagian belakang ya. Nah, contoh seperti ini. Tadi saya geser dulu. Nah, di sini tuh ada namanya flywheel ya. Ini ada flywheel di sini. Kemudian nanti masuklah si kanvas kopling gini. Nah, flywheel, kanvas kopling. Ya baru ini dijepit di flywheel. Nah, gini kira-kira ya. Kanvas kopling ini kejepit di sini di baut ya. Ada 6 baut di sini yang dijepit pakai baut 12. Nanti pada saat ini dikencengin baut-baut, bagian per atau diafragma ini akan turun ke bawah menekan si kanvas kopling. Nah, di kanvas kopling ini sini kan ada gigi ya teman-teman. Nah, ini tuh masuknya ke cover input yang ada di transmisi ya. Di gearbox itu ada as ya, cover input namanya ya, masuk ke sini. Nah, jadi ini masuk ke transmisi. Lalu ini bareng sama flywheel atau roda gila. Nah, saat kita menekan kopling atau menekan pedal kopling, ya, maka ini yang berperan, namanya drag laher. Nih, ini berputar ya. Jadi begini. Nanti di sini ada garpu di sini ya, garpu penghubung ke tuas. Langsung ke ini ya, ke pedal. Ada yang menggunakan master kopling, ada juga yang menggunakan pakai tali. Ya kalau Avanza, Xenia itu rata-rata pakai tali ya. Tapi kalau kita misalnya ketemu sedan atau Kijang, biasanya dia pakai master kopling atas bawah. Oke, jadi nanti pada saat kita menginjak kopling, drag laher ini akan menekan bagian diafragma ini sambil berputar di sini. Ya, di saat itulah si kanvas kopling ini yang tadinya kejepit, dia akan bebas. Ya otomatis di as persneling ya, cover input ini dia akan berhenti nih. Tadinya kan muter nih bareng. Ya kan, ini berhenti dia. Berhenti barulah kita bisa oper gigi. Jadi yang ada gigi di transmisi itu berhenti sebentar untuk bisa pemindahan gigi saat mesin hidup. Nah, kira-kira kurang lebih begitulah cara kerjanya. Nah, sekarang
Yang pertama teman-teman harus tahu ya, ketika kita mulai menginjak pedal kopling, kemudian terdengar suara kasar. Ya, pedal kopling kita injak, ada suara kasar, lepas, suara kasarnya hilang. Injak lagi kayak krrrr, lepas, hilang. Itu tanda-tanda kerusakan di sini. Ini ya yang saya bilang tadi, namanya deklaher atau dreklaher yang biasa kita sebut di bengkel ya, di deklaher. Ini tuh terpasangnya di gearbox barang ya. Nah, masuk di atas sini. Ujungnya sini di sini. Nah, ini ketemu as. Ya, ini yang di bagian luarnya. Jadi nanti dia dorong melalui garpu, menekan bagian diafragma ini. Nah, ketika terpasang, saya miringkan gini biar lebih jelas. Ini ya, ini ya. Nih, waktu kita dorong sini, dia kedengar suara kasar karena apa? Ininya sudah rusak. Nih, contoh kayak gini. Ini rusak nih. Jebol tuh, ya kan? Nah, inilah penyebabnya kenapa kalau menginjak kopling ada suara kasar. Tapi kalau dilepas kopling suara kasarnya hilang. Ini penyebabnya nih, dreklaharnya rusak. Nah, kemudian kalau kondisi seperti itu sudah ada gejala di mobil kita, terus kita biarin gitu ya, kita cuekin gitu. Oh, nggak apa-apa nih, masih bisa dipakai kok walaupun berisik. Nah, itu risikonya di sini teman-teman. Katakanlah lahar ini nggak rontok kayak gini ya, katakanlah ya. Tapi ini yang rusak nih bagian sini ya. Nih, sini nih, ujung sini nih. Nih, ini bisa rusak nih. Karena dia di sini harusnya kan enteng nih berputarnya, jadi berat gara-gara ini macet. Akhirnya dia merusak bagian ujung diafragma ini, per ini. Nah, teman-teman sampai sini ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya ada suara terdengar kasar pada saat ngopling terus kita biarin, ya mungkin tadinya kita hanya perlu mengganti ini saja. Ya kan, nggak perlu kita ganti dekrup, nggak perlu kita ganti kanvas kopling, walaupun bengkel seharusnya menyarankan ganti 3 item ini. Ini yang umum diganti ya, setiap kali mobil turun kopling itu rata-rata diganti itu 1 set. Maka kita sebutnya kopling set. Ya, tapi tidak selalu begitu juga, tergantung nih ya, karena part ori ya, part ori dari dealer mobil keluar. Biasanya part ori itu bisa bertahan lebih lama, tinggal tergantung kita mengecek kondisinya nih seperti apa setelah dibongkar. Nah, katakan gini nih, misalnya pas suara kasar pas ngopling ya, kita turunin kopling nih kan. Nah, terus kita cek nih, kita cek di sini kayak gini ya contohnya nih. Ini kan masih lumayan bagus ini, belum parah ini. Ini masih layak pakai nih. Ya, karena di sini belum ada kemakan. Kalau yang parah tuh di sini kemakan dalam. Ya udah coak. Terus kita balik ke sini. Nah, ini permukaannya harus rata. Ini yang teman-teman mesti paham ya. Ini mesti rata karena kalau ini bergelombang di sini nggak rata gitu ya. Maka yang terjadi gini teman-teman. Ini pasang gini ya, sama kanvas kopling ya. Di sini flywheel atau roda gila ya. Nah, waktu kita setengah kopling ini kan muter gini. Nah, dia muter. Maka di sini ketika nggak rata akan dredeg gitu ya. Nah, efeknya apa? Bodi mobil jadi bergetar atau mobil bergetar saat setengah kopling. Paham itu teman-teman ya. Nah, jadi pada saat dibongkar kita lihat nih fisiknya nih si dekrup. Kalau dia sini masih rata, ininya nggak kemakan, masih lurus ya. Kita cek ya, bagian bawahnya masih bagus, bagian sininya maksudnya masih bagus. Nah, teman-teman taruh gini. Terus kita pakai jari saja, cukup pakai jari kita. Kalau bisa pakai sarung tangan ya teman-teman. Seperti saya gini pakai sarung tangan, nanti sini kita pukul gini, kasih benturan sedikit gini. Kalau sini udah terdengar suara kayak prek-prek gitu, ada suara-suara aneh, nah itu udah nggak bagus. Nih, begini ini kan nggak ada ya, masih bagus nih. Nah, masih padat. Kalau udah ada kayak tek 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 tek, nah berarti dia udah kendor di sini di dalam. Ini bagian sini kancingannya. Nah, berarti kita selanjutnya mengecek bagian kanvas. Gimana nih kanvas kondisinya? Kalau dia udah mendekati paku di sini, ini ada pen paku ya, Patrian. Nih. Nah, kalau dia di sini masih tebal, masih jauh dari paku, berarti masih bisa dipakai. Sama per ini belum pada kendor nih. Nih. Nih, kalau misalnya udah diginin bunyi-bunyi, ini bunyi ya. Nah, itu udah nggak bener nih per di sini. Nih, kendor kan? Nih. Ini buat bikin setengah kopling tidak bergetar ya. Ini dari sini pengaruhnya.
Ini harus kencang per-pernya. Sama di sininya mesti agak tebel. Nah, jadi kelayakan si kanvas kopling sama si The Group ini ya tergantung kita mengecek setelah mesin kopling itu diturunin. Katakan gini, wah ternyata setelah dibongkar hanya ini saja yang rusak. Ya kan, deklahar yang rusak. Ini kondisinya masih 70% misalnya atau 60%. Ya sudah, kita cuma cukup ganti ini saja. Ya kan? Kemudian kita bayar ongkos jasa pekerjaan misalnya 300 atau 350. Kita nggak usah beli dua ini. Artinya ini masih bisa kita pakai dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun lagi gitu teman-teman maksudnya. Tapi kalau ini dibiarkan terus sampai ini jebol kayak gini, ya takutnya itu mobil tiba-tiba di jalan lagi nyetir, tiba-tiba mobil nggak bisa oper gigi. Kenapa nggak bisa oper gigi? Karena kerja deklahar ini tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Ya kan harus mendorong bagian ini kan sampai ke dalam ya. Intinya kerja si deklahar ini ya sama bagian diafragma ini, per-per ini, pegas-pegas ini ya untuk membebaskan si kanvas kopling ini saat mesin hidup ya, supaya kita bisa oper gigi. Jadi sejenak nih gigi yang ada di transmisi akan berhenti saat ngopling. Jadi ini dia bebasin. Nah, ketika udah ada gangguan di sini, berubah di setelan kopling tiba-tiba jadi ke dalam seperti video sebelumnya sudah saya jelasin ya. Itu karena di sini terjadi kerusakan. Nah, kalau dibiarkan takutnya dia jebol jadi kemana-mana. Ini jebol, ini jebol, ini jebol. Nah, jadi kita mesti harus jajan 3 item ini akhirnya. Nah teman-teman, jadi demikian aja sedikit kita berbagi buat teman-teman semuanya. Video kali ini kita sudah bisa membagikan lagi untuk edukasi ya buat teman-teman semuanya. Semoga videonya bermanfaat dan nanti kita jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti video sampai selesai. Salam sukses dan salam otomotif teman-teman. Thank you, bye.